COVID-19 ini terhadap perubahan pola hidup. Nah, artinya terutama mahasiswa mungkin ya, yang tadinya dia ke kampus, kemudian sekarang di rumah, dan yang anak-anak sekolah juga yang ini sekarang semuanya di rumah, ini akan terjadi perubahan. Nah, ini bagaimana nih, dokter, ada survei atau melakukan penelitian gitu, Dok? Di praktek juga kasus-kasus gangguan tidur ini udah mulai meningkat juga. Kemudian saya inisiatif untuk lakukan survei terhadap mahasiswa. Kebetulan saya di Tarumanegara, ya kan, jadi beberapa mahasiswa kedokteran saya survei. Ada hasilnya, Dok? Mungkin boleh bisa dilihatkan, Dok? Terima kasih. Ya, silakan, Dokter Sailan. Jadi ini pemirsa, ini ternyata dampak dari pandemi COVID-19 ini banyak ya, selain dampak terhadap ekonomi, juga dampak terhadap kesehatan dan juga terhadap gangguan atau kesulitan tidur. Ini ada dilakukan survei pada bulan Mei ya, terhadap mahasiswa di Jakarta. Dari terlihat di sini sebelum COVID ya, dari sebelum COVID memang sudah ada gangguan tidur dari mahasiswa tersebut. Ya, kurang lebih cukup tinggi juga ternyata. Kalau dilihat bisa berapa puluh persen ya. Nah, kemudian kita pengen tahu dampak dari COVID ini, pandemi COVID ini terhadap gangguan tidur. Bukan cuma COVID ya. Saya rasa dengan new normal ini, pembatasan aktivitas sosial, bagaimana dampak tidurnya akan menjadi berkurang atau menjadi lebih panjang? Nanti makanya kita lihat juga nanti. Jadi dari tadi yang beberapa yang ada gangguan tidur itu, ternyata selama pandemi COVID ini, itu terjadi peningkatan beratnya gangguan tidur. Udah gangguan tidur tambah berat itu sekitar 52%. Wow, banyak juga ya. Jadi udah gangguan tidur tambah berat. Untuk yang pertambahan selama COVID ini sekitar 10-20% yang baru. Ya. Nah, ini berdasarkan evaluasi dokter, nih apa nih hal yang menjadi penyebab bertambahnya gangguan tidur ini, Dok? Ya, ini kan jangka panjang ya. Apalagi mahasiswa sampai sekarang belum diizinkan untuk kembali ke sekolah atau ke kampus. Jadi mereka di rumah berbulan-bulan seperti itu. Itu tidak bisa berkumpul dengan teman dan lain-lain. Itu dampaknya besar banget. Jadi mau olahraga dan segala itu, dampak sosial, dampak lain-lain itu besar, menyebabkan dia mungkin tingkat stres meningkat. Gangguan tidur. Nah, ini kalau bicara mengenai stres nih, tentunya siapa sih nggak stres ya di era pandemi COVID-19 ini ya. Semuanya kan sekarang serba dibatasi, aktivitas, kegiatan ekonomi, sekolah, belajar, beribadah, dan semuanya itu kan mulai dibatasi. Ini memang semuanya akan membuat stres, Dok? Atau gimana? Ada stres? Stres itu semua orang stres ya. Dalam hidup ini pasti ada stres. Ya, cuman ini kan kejadian luar biasa. Ya, keadaan ini membuat orang terancam. Kena penular, kematian. Kemudian juga dengan PSBB yang tujuannya baik juga, tapi pembatasan ini menyebabkan perubahan perilaku, perubahan sosial, pekerjaan, semua berubah. Ini semacam culture shock ya. Dokter, ada nggak gambaran mengenai bagaimana itu, poin-poin apa aja, Dok, yang menyebabkan stres nih pada masyarakat Indonesia? Nah, stres yang saat ini ada, yang oleh COVID ini, itu setiap orang berbeda, makanya tingkat stres saat ini. Selain stres karena COVID dan PSBB ini, tingkat beratnya stres itu setiap orang kita mesti lihat. Apakah dia juga ada masalah lainnya di sini? Ya, kalau dia punya masalah ekonomi, masalah keluarga, atau dia ada masalah-masalah penyakit darah tinggi, kencing manis, itu akan menyebabkan stres ini jadi berlipat kali. Nah, stres ini akan mengeluarkan hormon stres. Hormon stres itu akan menaikkan tekanan darah, gula darah. Otomatis orang akan siaga terus, sistem tubuhnya, dan lama-lama akan kesulitan tidur. Dan ini diperparah dengan pandemi ini, orang semua lihat media. Ya, media sosial ya, gadget ya, Dok ya. Belanja online segala macamnya semua dikerjakan dengan secara gadget. Online. Itu tanpa sadar itu sinar dari gadget itu beda sama sinar matahari. Itu namanya artificial, sinar artifisial. Itu biasa panjang gelombangnya lebih tinggi, lebih panjang daripada matahari. Ya, akibatnya apa dengan terpapar seperti itu? Bukan hanya mata yang rusak, retina bukan hanya rusak, dia naik ke otak. Ya, gelombang otak akan lebih aktif. Ya, dan karena itu sinar tersorot di mata, hormon tidur kalau pada malam hari itu
menyebabkan nggak mau keluar melatoninnya. Jadi dia susah tidur. Iya, ya? jadi double lagi. Ya. Nah, Ya, itu. oke. Dok, ini pemirsa ini kelihatannya banyak juga yang mengalami hal yang ini. Untuk pemirsa yang ingin bertanya, silakan dokter boleh duduk di sini. Masih. Ya, untuk pemirsa yang ingin bertanya, silakan telepon ke 5743476 untuk yang di luar Jabodetabek ke 021 5743478 atau Anda bisa ketik pertanyaannya di Instagram @drama.tvri. Nanti akan dijawab oleh dokter Sailan. Tapi saya mau membahas dulu mengenai ini, dok. Di situ disebut ada masalah ekonomi, masalah biologi, masalah lingkungan. Ini kan sangat berkaitan. Nah, kemudian tadi ada stres, kemudian akan berkaitan dengan kesulitan tidur. Ini sebenarnya dampak yang terparah dengan kesulitan tidur ini apa sih, dok, pada orang, dok? Nah, tidur itu mungkin salah satu gejala atau tanda bahwa kita yang sebelumnya memang nggak ada ya, atau sebelumnya ada tapi tambah berat. Salah satu selama kondisi pandemi ini tanda bahwa memang tingkat stres kita meningkat. Mungkin tanpa sadar mungkin mekanisme adaptasi kita rendah. Ya. Gagal gitu. Gagal ya, oke. Gagal. Jadi dampaknya dia sulit tidur. Nah, kemudian itu akan terhadap kesehatan fisiknya akan berpengaruh kan, dok, kalau itu berlanjut untuk jangka waktu cukup lama? Ya, kadang-kadang orang suka menyepelekan tidur ya. Mungkin tidur itu kan salah satu kebutuhan kita itu sekitar 7, 8, 9 jam. Selama tidur itu ada perbaikan sistem tubuh. Organ kita yang kita pakai selama siang hari, malam hari itu ada yang kerusak atau apa itu akan diperbaiki, direstorasi. Jadi karena itunya perbaikannya itu terjadi secara lambat karena tidak cukup tidur, sehingga itu akan berdampak terhadap kesehatan secara umum ya, dok? Iya, secara umum itu akan menyebabkan. Nah, ini pertanyaan saya, dok, yang saya penasaran, dok, kalau misalnya dia orang sulit tidur ya, kemudian dia minum obat penenang atau obat untuk bikin tidur, ini dibolehkan atau bagaimana, dok? Semua obat itu kan diciptakan karena kebutuhan. Ya kan. Jadi gangguan tidur itu kalau memang nggak bisa tidur, ya, kalau memang nggak bisa tidur berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, ya suka nggak suka dia dengan usaha dengan segala cara yang tanpa obat, misalnya dengan sleep hygiene segala macam, olahraga bikin badan capek, tapi dia mau tidur tapi nggak bisa, itulah gunanya obat. Jadi obat itu diberikan kalau memang sudah kondisinya sangat diperlukan ya. Betul. Nanti jangan sedikit-sedikit kurang tidur atau susah tidur kemudian minum obat penenang atau obat tidur ya, dok ya. Nah, ini pemirsa nih ya, jadi untuk pemirsa yang mungkin saat ini sedang mengalami gangguan tidur. Dan saya mau bertanya juga, dok, sedikit, dok. Kalau misalnya ada beberapa orang yang memang sebenarnya dia mudah tidur, tapi dia perlu untuk tidak tidur. Sehingga dia karena pekerjaannya, karena dia dapat shift malam, kemudian minum kopi lah, kemudian dia minum obat-obat vitamin supaya dia bisa beraktivitas di malam hari tidak tidur. Ini akan merubah pola tidur dia? Begini, tidur itu memang ada polanya, ya. Jam ngantuk kita tuh sekarang jam 11 malam. Oke. Mulai ngantuk jam 11 malam sampai jam 4 paling ngantuk sebetulnya. Cuman kita ini udah berubah. Jam 4 yang di pinggiran udah pada bangun semua. Nah, selama tidur itu terjadi perbaikan tubuh, organ tubuh segala macam. Nah, maksudnya jadi kita harus tidur di malam hari ya, tapi jangan kemudian dibuat tidak tidur di malam hari. Betul. Jadi dengan pola seperti itu, sistem organ juga menyesuaikan tuh dengan pola tidur itu. Jadi artinya jangan kalau memang itu kita ada, ini kadang-kadang di era pandemi semuanya dengan Zoom ya, dengan webinar, dengan internet dan semacam. Kadang-kadang kalau kita harus dengan orang luar kan kita jamnya berbeda antara di Eropa, di Amerika, dan Indonesia. Betul. Jam 11, jam 1 malam kita ada webinar, sebenarnya di Indonesia itu jamnya tidur. Nah, supaya bisa itu dia kemudian minum kopi lah segala macam supaya tidak tidur, itu akan mengganggu pola tidur kita itu. Kopi itu ada mengandung kafein, ya. Umumnya orang akan terganggu, terutama yang sensitif sekali. Satu gelas kopi itu mungkin saset antara 100 sampai 150 mg kafein. Kalau teh mungkin masih lebih, cuman sepertiganya. Itu untuk yang sensitif itu sangat pengaruh banget. Nah, kadang saya cuma minum pagi, dok. Itu walaupun kita tahu cuma berapa jam misalnya habis, tapi tetap sampai malam pengaruhnya. Ini buat pemirsa TVRI yang penggemar kopi atau suka ngopi ini ya, ternyata dampaknya terhadap masalah jam tidur, terhadap kesehatan fisik secara umum juga akan berdampak ya, terutama untuk yang minumnya. Untuk yang sensitif. Sangat sensitif ya, dampak panjang. Nah, ini saya yakin nih pemirsa pasti banyak yang ingin bertanya. Silahkan Anda untuk hubungi nanti di segmen berikutnya. Ini kita akan
akomodir pertanyaan-pertanyaan Anda silakan telepon di 5743476 untuk yang di Jakarta, yang di luar kota Jakarta 021 5743478. Dan Anda juga bisa ketik pertanyaan Anda di Instagram @drama.tvri. Nanti Dr. Sailan yang akan menjawab ya di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Sehat, karena sehat itu asik.